lagi ada di posisi terendah. Sering chatan, kok kayaknya Feels like home. Oh, oh, oh. Hey, oh. Hai guys, balik lagi bareng gua Leo. Gue Nah guys, di sini gua mau cerita ya, berhubung banyak banget yang nanya gua sama dia kenal di mana bisa jadi sejauh ini dan sedekat ini. kita deket. Nyaman. Enggak juga sih, cuma ya banyak yang nanya gitu lah ya. Ya. Ya sih. Gimana coba cerita awal aja, kita cerita dari awal perjalanan kita kayak gimana, seperti apa gitu. Dia yang cerita dulu gitu ya. Gue yang cerita ya. Pertama kali kenal itu sebenarnya gue ngeliat lu dulu gitu di TikTok. Oh, jadi lo yang kepo sama gua gitu. Enggak juga sih Iya. karena nih Udah ngaku aja sih, gengsi banget ya guys ya buat mengaku. enggak bukan. Karena sebenarnya dia dulu yang follow gua. Kalau gua mah cuek aja orangnya. Enak aja, gue mah nggak pernah follow orang. Jangan Iya, ngadi-ngadi, ya, gue yang bener ya. follow. Terus Lu yang follow, lu yang follow gua. Terus tapi dia guys yang sering masuk ke live TikTok gua, masuk aja terus minta naik ya gitulah pokoknya. ya gua udah itu lu follow gua follow back. Terus kalau nggak salah gua PK dulu. Oh Terus iya. lu dateng, lu ngasih hati sama gua, ya Iya, kan? ya hati doang nggak sama jantung. Gak terima lo. Iya. Nah terus udah itu, nah dari situ gue mulai masuk live. Lu kebetulan awalnya itu karena nggak enak sebenarnya, nggak enak karena lu udah datang ke PK gue, terus pas lu PK gue nggak dateng. Iya, Gue iya. minta maaf ya, gue nggak bisa datang kata gue kan. Nah, terus udah itu barulah dari situ ngelihat kok kayaknya gue suka godain lu kan. Iya, gatel dia mah Ya, guys biasa. gue suka godain lu ya, ngecengin lu. Enggak, awalnya dia sering komen-komennya ke teman gua kan ada teman yang sering ngomong bareng, sering sharing gua sama dia. Dia awalnya typingnya ke teman gua itu, bukan ke gua guys. Ya terus udah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ya itu gue suka masuk nyaman Masuk nyaman. nggak tahu mungkin itu ikutin hati ya, kata hati aja. Akhirnya kita deket. Kebetulan pas lu mau live, dari live lu gue minta nomor telepon lu. Oh iya, gua mau end live nih ceritanya. Dia masih di komal gua kan. Gua maksudnya nggak enak mau ngakhirin live, nggak enak karena dia masih cerita. Terus gua bilang ya udah lanjut di WA aja. Nah pas selesai live guys, apa yang terjadi kalian tahu? Langsung DM masuk, ini nomor aku katanya, langsung WA gitu. Tapi karena emang kayaknya udah takdir juga ya, kita ditakdirin buat deket ya, buat soalnya kan di zaman sekarang buat nyari temen tuh susah, apalagi yang kayak bener-bener itu susah. 1001 guys teman sekarang tuh gitu. Ya kebetulan dulu kan gue di masa-masa sampai sekarang sih, di masa-masa gue yang lagi down banget kan. Masa-masa gue yang lagi down banget kan. Gue juga sama lagi ada di posisi terendah. Usaha guanya collab, terus nggak tahu gue ngerasa gue ngejauh dari semua lingkungan gitu, termasuk lingkungan keluarga gue, dari teman-teman gue gitu loh. Gue narik diri, gue hobinya itu cuma di rumah sendirian. Iya, menyendiri Menyendiri. guys. Nggak tahu, kayak benci gitu dengan keadaan, gue sekarang gitu. Jadi gue itu pura-pura bahagia aja. Kalau di TikTok itu pura-pura bahagia Ya cuma bisa. jadi cari hiburan doang Iya. lah ibaratnya. Cuma cari hiburan. Udah itu gue udah selesai live, gue nangis lagi, udah ngerasa gue udah kayaknya udah ngedown banget Terendah lah ya, udah ngedown banget, udah mau nangis lagi. Gue biasanya udah habis nangis gue live lagi. Pokoknya sehari itu hampir 24 jam gue live dulunya ya. Iya, dulu sebelum kita kenal emang dia kerjanya live Live terus. Setelah itu nggak tahu kenapa pas kenal sama dia, kebetulan nggak tahu dianya mungkin Gue juga sama lagi ada di posisi Ya. terendah. Gue juga sama lagi ada di posisi terendah. Gue juga sama lagi kayak bener-bener butuh temen buat sharing, buat curhat. Gue juga sama lagi ada di posisi itu. Makanya pas kita sering teleponan, sering chatan, kok kayaknya posisi kita lagi sama-sama terpuruk Ya, gitu terpuruk. kan ibaratnya. Nah di situ kita sering ngobrol. Terus gue nyuruh dia, gue yang nyuruh dia ke rumah gue gitu, ke Garut.
Dia dateng guys pakai bis. Dulu tuh kita tuh ya Allah nggak ada kendaraan sama sekali, pakai bis, pakai kendaraan umum. Dia dateng bawa duit juga seadanya kayaknya ya, cuman seadanya cukup buat ongkos guys, bayangin. Benar banget, karena gue udah nggak, usaha gue nggak jalan, Iya, gue dapet duit buntu dari mana? pokoknya. Gue dapet duit dari mana? Jadi gue mutusin pas lu bilang udah lu request Iya. otak dulu lu ke tempat gue, Ya ya udah. maksudnya biar nenangin diri sama-sama kan, tempat gua mah adem guys, gue di Garut gitu. Ya dari situ terus gue ke sono lah. Itu 2 minggu udah gue di tempat dia. 2 minggu dia di tempat gue itu. Gue 2 minggu di tempat dia yang dengan mental gue yang bener-bener lagi nggak sehat banget. Kerjaannya nangis, Iya benar. diam lagi, nangis lagi, diam lagi, nangis lagi. Alhamdulillah pas gue tempat dia, Iya jadi bisa bangkit sama-sama nguatin. Kan emang orang tuh kadang kita bisa nguatin orang, dirinya sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita nggak, kita berusaha bangkit buat bener-bener bangkit gitu. Ya udah ayo bisa gitu loh. Nggak mungkin kita kayak gini terus. Kalau kita ibaratnya nangis terus, terpuruk terus, apa yang bakal terjadi di hidup kita? Ya ini ngedown gitu. Nah dari situ dia dari 2 minggu dia di Garut, kita ya ketemu, sering sharing apa-apa ya. 2 minggu dia pulang, pas pulang ke Serang dia bener-bener semangat, mau bener-bener mau kerja lagi, salon mau dibuka lagi. Nah disitulah keajaiban datang guys. ya disitulah Iya. titik dimana ketika ada orang tua angkat gue di Garut juga yang gue dikenalin sama dia. Di situ dia beneran nyembuhin mental gue. Iya betul. Bukan cuma adanya kamu di hidup aku, tapi dengan adanya orang tua angkat gue, dia yang nyembuhin sebenarnya. Iya. Ngerangkul banget, bangkitin lagi semangat gue, gimana ya gue percaya dengan diri gue. Jadi satu hal yang perlu kalian tahu gitu loh, di saat kalian terpuruk jangan pernah takut. Iya. Jangan pernah takut. Di saat kalian terpuruk jangan pernah takut. Iya. Jangan pernah takut. Sesakit apapun, semenderita apapun, masalah sebesar apapun. Iya. Intinya yang penting lu yakin gitu loh. Iya itu Lu yakin pasti- seyakin-yakinnya, karena Allah nggak mungkin ngasih ujian di batas kemampuan kita. Kita Iya. percaya itu, kita yakin itu. Karena kalau kita flashback ke belakang, kita tuh lebih pedih. Uang nggak punya, kendaraan nggak ada, usaha lagi bener-bener nggak bisa jalan. Tapi kita bisa ada lagi di posisi di titik sekarang. Sekarang juga mungkin belum kita belum normal, tapi ya alhamdulillah lah kita sekarang udah bisa kayak gimana gitu. Mudah-mudahan kan kedepannya kita bisa bantu orang, bisa cukup buat orang tua, keluarga dan orang lain, bisa berguna gitu guys. Terus pas gue balik dari Garut ke Serang, nah itu di situ gue udah mental gue udah sehat dan gue yakin Allah pasti kasih jalan. Dan 2 hari gue balik dari Garut itu Allah benar-benar kasih keajaiban. Itu yang gue bilang keajaiban. Gue punya salah satu sahabat yang memang sahabat banget, itu udah lebih dari 10 tahun gitu. Nggak tahu kenapa gue nggak pernah kontekan sama dia di saat gue terpuruk, pokoknya gue menjauh gitu. Tapi di saat gue balik dari Garut, tiba-tiba dia WA gue dulu. Iya tahu. Aduh, nanti dibilang sedih nih. Gue Nggak apa-apa, cerita aja. Karena memang keajaiban tuh ya memang itu ada guys. Enggak, ini bener sedih. Terus enggak, gue balik. Terus tiba-tiba dia WA gue, WA katanya. Taya. Gue lagi makan katanya. Enggak guys, emang jadi ya kalau ngelihat story pasti sedih ya. Ini aja gue yang cerita ya. Jadi dia posisi temennya si sahabatnya dia tuh lagi makan. WA nya, cuy lu lagi apa? Udah makan belum? Enggak dia cuma WA dia lagi makan ya. Gue lagi makan katanya. Gue ingat lu. Terus dia langsung transfer, gue ingat banget. Dan di posisi itu gue udah emang nggak punya uang. Iya, Dari balik Garut benar. emang gue nggak punya uang Nggak ada lagi. duit sama sekali. Terus ditransfer lah sama dia buat makan gua gitu. Dan hari itu juga dia datang ke tempat gua. Awalnya memang gua balik dari salon, gua mau semangat, gua mau beresin salon karena masih Iya, punya udah kontrak kan, niat memang. masih ada kontrak tempat, jadi ya udah tinggal dibuka aja gitu. Terus di hari itu gua nggak tahu, gua kayaknya masih bukan malas sih, tapi emang belum mandi, belum apa, gua masih nunggu di rumah gitu loh. Tiba-tiba dia WA, lu di mana katanya?
gue ada di salon nggak ada, gue di rumah, ya udah gue ke rumah katanya gitu. Itu di saat itu kamu belum di tempat aku gitu. Ya belum aku belum pernah sama sekali belum kesini. Ya, nah terus udah itu dia langsung datang ke tempat gua kan karena usaha, bukan nyalahin covid juga ya, nggak, memang keadaan perekonomian kita dari berapa tahun yang lalu emang nggak bagus gitu. Jadi mau nggak mau omset pas-pasan, tapi gaji mah tetap harus dibayar, gaji Iya, karyawan benar, itu dibayar, tagihan tetap dibayar gitu. Nah di situ gue banyak banget nunggak. Iya nunggak. Kayak Jadi mobil, collab lah, collab. ya. Jadi keuangan collab gitu guys. Mobil sampai 3 bulan 4 bulan gue belum bayar, dan yang lainnya lah pokoknya. Terus dia datang ke tempat gue, sahabat gue itu datang, ya udah masa lalu apa, utang-utang lu berapa, coba lu rinciin, lu kalau mau salon lu nggak mau dijual, lu mau terus mau diterusin, ya udah gue bakal support tuh selama 6 bulan katanya Nah, gitu. ya, jadi intinya gini guys, jadi pokoknya si temennya, si sahabatnya, ya namanya Rani ya, sahabatnya namanya Rani. Dia pokoknya yang support semuanya dari sampai sekarang, dia ada di titik sekarang gitu. Jadi alhamdulillahnya itu. Ya singkat ceritanya begitu. Ya itu luar biasa, gue bisa berjalan, salon berjalan, mau kendaraan ada, karena dia nggak mau ngeliat gue Dipandang sebelah mata. sama orang. Ya mungkin gue belum bisa buktiin gitu kalau gue bisa balas dia gitu, belum bisa buktiin kalau gue bisa maju, karena nggak tahu di titik sekarang semuanya masih ngeraba, salon masih jalan sekarang, berjalan, alhamdulillah gue bisa mulai kebayar hutang gitu, alhamdulillah. Tapi gue yakin Allah suatu saat itu pasti kasih titik dimana gue bisa bermanfaat, bisa balas jasa-jasa orang yang udah benar-benar ngebantu gue, yang ngertiin gue keadaan gue yang kemarin dan sekarang. Itu gue yakin gue bisa paling yaitu dengan adanya kamu satu support system banget buat aku gitu, yang gue percaya lagi gitu, dengan ya udah masih ada harapan nih buat lebih maju lagi gitu. Jadi luar biasa buat Ya pokoknya lah intinya di balik titik terendah kita pasti ada fase dimana kita harus bangkit lagi. Yang penting kita yakin seyakin-yakinnya. Nah guys, sedih-sedihannya udah dulu ya. Nah terus sekarang cerita aku bisa sampai sini nih ya. Waktunya singkat banget, singkat sebenarnya. 2 minggu kalau nggak salah. Ya, enggak kayaknya. 2 minggu setelah aku datang ke sana. Iya 2 minggu setelah dia dari Garut, terus dia 2 minggu stay di sini. Iya 2 minggu kayaknya. Itu udah gua kesini dan sampai akhirnya udah mau 4 bulan gue di sini. Jalan 5 bulan. Luar Gak biasa. kerasa sih guys, tapi memang ya Allah cobaannya banyak banget. Pokoknya kita mah nangis, ketawa, apa-apa udah bareng gitu. Karena emang orang lain bisa lihat kita kayak enak-enak aja, senang-senang aja, padahal yang kita alami tuh gak semudah itu gitu guys. Makanya buat kalian jangan putus asa, buat orang yang lagi berjuang pasti ada hasil, buat orang yang lagi ada di titik terendah di situ pasti ada jalan keluarnya guys. Yang penting yakin, semangat aja, gue yakin pasti ada jalan. Gue juga ini sekarang lagi kebetulan kan kalau sosial media, kalau di TikTok emang gue aktif guys. Cuman kalau di YouTube, gue dulu sempat punya channel YouTube juga, tapi sekarang udah enggak. Nah sekarang gue sama dia lagi mau merintis semua dari awal, karena rezeki kita nggak ada yang tahu guys. Makanya gue butuh banget support kalian semua. Tuh. Ya mudah-mudahan kalian support kita berdua. Ya siapa tahu di sini jalan kita. Di salon aku, maksudnya gue belum ngerasain yang benar-benar di titik yang benar gue Belum, high ya gitu. belum. Gua Masih, di atas jadi belum. sekarang tuh masih ini. Kalau ibarat ditanjakan, kita masih ada posisi ditanjakan guys, belum stabil. Tapi gue yakin mau itu salon, mau itu YouTube, mau gue usaha dimanapun pasti ada titik datar yang bener-bener ya ini hasil lu gitu. Gue yakin itu dan yakin seyakin-yakinnya gue kayak gitu. Ya pokoknya lah buat kalian semangat nih. Ini kita ya udahlah sedih-sedihnya ya. Kita ada lagu sebenarnya. Jadi di TikTok itu kenapa
kenapa kita bisa sedekat ini nih, ada satu lagu kebangsaan sebenarnya. Jadi setiap kamu live pasti aku pasti request. Nah kali ini aku pengen kamu nyanyiin buat aku. Enggak lah, ngadi-ngadi. Gak apa-apa, sekali aja nyanyi bareng-bareng. Itu lagu bener-bener lagu kebangsaan. Gala. Ay, sorry, keputus loh baterainya. Tadi baterai kameranya habis, jadi keputus. Iya, benar banget. Kebetulan ini kita udah mau perjalanan pulang, guys. Jadi kita lanjut ngobrol yang tadi sampai mana ya? Lupa lu gua. Tadinya kan mau nyanyi Gala-Gala. Oh iya, benar. Kebetulan lagu itu kan lagu legend banget buat kita berdua, terutama di Rem Kamu ya. Iya, Pasti di Rem lagu itu Kamu. jadi lagu Rame kebangsaan. gitu. Yes, banget, benar banget. Mau didengerin? Enggak, Atau usah enggak? juga sih. Nggak usah ya. Iya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Mudah-mudahan kalian juga support kita, support Iya. channel kita, Yunita RK CCTV. Jangan lupa di subscribe. Ya pokoknya intinya gini guys, kita buat saat ini kita butuh dukungan kalian, bukan buat saat ini aja, selamanya mungkin kita butuh support kalian. Sama terima kasih juga buat keluarga, buat kakak-kakak, adik-adik, buat emak, buat kalian semua. Pokoknya terima kasih banyak. Ya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat support sistemnya dari, terutama buat mak gue ya. Mak gue mungkin karena doa mak gue masih bisa berdiri sampai sekarang juga. Terus terima kasih juga buat kamu yang selalu setia. Terima kasih juga buat orang-orang yang luar biasa. Buat adik-adik aku yang selalu support, selalu ngertiin posisi aku. Buat kakak aku juga, buat sahabat-sahabat aku terutama Rani. Pokoknya semuanya terima kasih. Buat nenek, buat semuanya pokoknya makasih banyak. Ya pokoknya terima kasih banyak buat kalian. Jangan bosan-bosan nonton video kita. Kalau kalian misalkan mau request kita bikin konten apa, mau itu mukbang, mau itu kita ngevlog, mau itu kita buat podcast, kalian komen aja, komen di bawah. Ntar kalau yang change it, change bisa it. juga ya. Ntar kita cari yang lain. I would like to tell you my mystery. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Tadi dari sana aja. Bye. Bye.